Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Nah ini teman-teman, di hadapan kita kali ini adalah HP Realme 2 ya teman-teman. Dan ini kondisinya LCD-nya sudah ngangkat ya teman-teman ya. Dan sekarang LCD-nya sudah tidak bisa dipakai lagi ya, alias sudah gelap gulita ya teman-teman. Dan untungnya nggak putus ya. Dan sekarang ini posisinya mau kita ganti LCD ya teman-teman. Nah ini langsung saya buka backdoornya ya. Nah dikarenakan SIM tray-nya sudah kejepit ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dibuka lagi atau dicolok ya. Jadi langsung kita buka aja. Triknya buka dan dorong ya, dorong ke samping. Jadi SIM tray-nya langsung ke tarik juga ya. Nah itu lebih aman. Nah ini sudah kebuka ya teman-teman. Nah hati-hati, di sini ada fleksibel fingerprint ya. Oke, udah saya cabut ya. Nah sekarang kita cabut fleksibel baterai ya teman-teman ya. Sekalian kita cabut juga baterainya ya teman-teman. Karena posisi fleksibel LCD itu ada di bawah baterai ini ya teman-teman. Nah ini dicongkel dengan pinset juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, asalkan jangan sampai ngebocorin baterai ya. Cukup ditekan aja dan diangkat. Oke teman-teman, ini sudah kebuka baterainya ya. Langsung kita cabut fleksibel LCD dan langsung kita tarik aja teman-teman ya. Nah ini posisi fleksibel konektor charger juga dipasang rapi teman-teman ya, itu buat ngecas ya. Nah ini sudah kita angkat LCD-nya, langsung aja kita bersihkan bekas-bekas lem yang ada di tatakannya nih teman-teman ya. Nah ini sangat penting dibersihkan karena nanti LCD-nya lebih presisi kalau dipasang ya. Nah ini teman-teman LCD barunya ya. Nah ini cukup bagus juga jenisnya. Ini jenis original China juga ya, atau OC. Tuh bisa dilihat dari fleksibelnya, ada nomor serinya ya. Nah sebelum kita pasang LCD, pastikan fleksibelnya itu harus ditutup dulu ya teman-teman ya, karena di fleksibelnya itu masih terbuka ya teman-teman ya, jadi takutnya ada massa yang bikin short, maka harus kita tutup ya teman-teman. Tuh yang seperti terlihat itu harus ditutup, karena kalau kita paksakan pasang nanti nempel di besi LCD, mengakibatkan LCD atau mesin jadi short ringan ya, sehingga LCD ini jadi blank nanti teman-teman. Nah ini sedang saya tutupin ya. Nah selanjutnya baru kita tutupin juga yang di ujung ya. Oke teman-teman, udah ditutup, tinggal kita pasangkan aja ya teman-teman ya. Untuk pemasangan LCD ini cukup pelan-pelan aja teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau dirapikan dulu, karena posisinya ini setelah dilem nggak ada cerita lagi akan diangkat ya teman-teman ya. Jadi sekali pasang aja ya. Oke, ini sedang saya pasangkan teman-teman. Di tatakannya terlihat ya, LCD-nya sangat presisi sekali ya. Selanjutnya kita pasangkan fleksibel LCD-nya teman-teman. Nah dipas-pasin dulu baru ditekan ya. Oke, ini sedang saya pasang nih teman-teman, baru dirapikan ya. Dan selanjutnya kita pasangkan baterainya nih teman-teman. Oke, nih selesai ya teman-teman ya, udah dipasang. Tinggal pasangkan baterainya ya untuk kita tes dan kita hidupkan LCD-nya. Nah berhubung ini LCD distributor, maka harus kita tes ya teman-teman ya. Nah baterainya juga itu harus dirapikan teman-teman ya, karena kalau enggak nanti mengganggu saat kita pasang backdoornya ya.
Nah, ini langsung saya pasangkan ketatakannya dan pasangkan fleksibel baterainya, lalu kita hidupkan nih teman-teman. Kita lihat kualitas LCD-nya gimana ya. Oke, langsung kita hidupkan aja teman-teman. Dipas-pasin aja ya. Oke teman-teman, itu ada penampakan ya. Ini Realme 2 ya teman-teman. Ini handphone cukup familiar juga ya, artinya handphone yang banyak disukain ya. Untuk RAM-nya sendiri lumayan di 3 GB ya teman-teman, cukup untuk main game. Dan koneksi internetnya juga cukup bagus ya teman-teman ya, karena di RAM 3 ini cukup untuk dipakai ya. Nah, ini teman-teman sudah loading ya, sudah loading ke menu. Saya akan coba di angka-angka, di huruf-hurufnya itu yang seperti terlihat sangat nyaman sekali ya, nekan touchscreen-nya ya teman-teman ya. Rata-rata untuk LCD jenis original China ini cukup lumayan bagus ya teman-teman ya. Artinya selama saya pasang, kualitas LCD ini cukup mumpunin ya teman-teman. Asal jangan jenis KW aja ya. Kalau KW itu benar-benar nggak nyaman ya teman-teman ya, walaupun bisa dipakai. Nah, kalau ini jenis OC ya, original China, ini cukup bagus ya teman-teman. Nah, perlu saya beritahukan teman-teman ya, untuk jenis LCD Android, Vivo, Oppo, dan Realme ya, atau sejenisnya, ini seringkali terkendala ya. Artinya gini, saat kita tes begini bagus, tapi saat kita nanti pengeleman itu masih bagus. Nah, di saat kita standby kan sekitar 1 jam atau 2 jam, handphone ini akan blank hitam ya teman-teman ya. Nah, ini penting saya beritahukan buat rekan-rekan teknisi juga. Nah, ini bukan mengguruin ya, tapi berbagi ilmu juga atau berbagi pengalaman yang saya alamin ya. Bukan karena saya jago servis, enggak, tapi cukup berbagi pengalaman aja. Nah, di saat kita pasang LCD atau tes LCD ini semua bagus ya teman-teman ya, saat kita tes, dan saat kita lem juga masih bagus ya teman-teman ya. Tapi saat kita standby kan setelah dilem, LCD ini akan blank hitam teman-teman. Nah, di posisi ini untuk rekan-rekan pemula yang sedang memasang LCD, kalau menghadapi kondisi seperti itu blank hitam, jangan panik ya. Dan ingat jangan sekali-kali LCD-nya dicabut lagi ya, sewaktu LCD ini blank hitam ya teman-teman ya. Karena itu bukan kerusakan pada LCD. Nah, ini pengalaman saya pribadi beberapa kali ganti LCD Android ya, khususnya Oppo, Vivo, Lenovo, dan Realme ini ya. Saat kita tes bagus, lem bagus, tapi saat di standby kan 1 atau 2 jam dia blank hitam ya teman-teman, atau ngeblur ya, atau ngerestart. Nah, itu jangan panik ya teman-teman ya. Jadi solusinya yang saya alamin, cukup cabut baterainya, diamkan selama 4 jam ya. Nah, setelah 4 jam nanti itu dihidupkan teman-teman. Nah, saat hidup pertama setelah 4 jam itu sudah pasti handphonenya ngehang ya. Dan jangan panik lagi teman-teman, itu cabut lagi baterainya teman-teman. Cabut lagi baterainya, tunggu sampai 5 jam. Nah, 5 jam setelah itu dihidupkan lagi ya teman-teman ya. Nah, kondisi handphone akan normal, bisa dipakai. Tapi ingat, akan bergaris-garis dan ngeblur ya. Dan jangan panik lagi teman-teman, cabut lagi baterainya teman-teman. Tunggu sampai 6 jam. Nah, 6 jam setelah itu baterai dipasang lagi, dipastikan handphonenya normal teman-teman.
Nah ini pengalaman saya beberapa kali ngalamin seperti ini ya. Jadi bukan bukan LCD-nya yang kurang bagus atau bukan kualitasnya yang kurang bagus, tetapi memang ada semacam pemuaian di LCD ini ya setelah kita pasang. Apalagi setelah kita karetin, yang tadinya LCD ini tidak ada tekanan atau tidak ada pemuaian. Nah, pada saat kita pasang, kita lem, kita karetin, nah di situ teman-teman ada pemuaian ya. Nah, jadi yang saya alamin ya, dan saya tes yang seperti saya bilang tadi teman-teman, saat kita sudah tes bagus, lem bagus, dikaretin bagus, kita bersihin bagus, standby 2 jam, dia akan blank hitam. Nah ingetin teman-teman ya, yang saya bilang ya seperti di awal, itu jangan panik, cabut baterainya, diamkan selama 4 jam. Setelah 4 jam cabut baterai, maksudnya pasang baterai lagi dan hidupkan. Nah saat dihidupkan dia akan hidup ya, tapi ngehang. Nah itu jangan panik ya teman-teman ya. Ini saya ulangin lagi, jangan panik, cabut lagi fleksibel baterainya, diamkan lagi selama 5 jam. Nah setelah 5 jam pasang lagi baterainya teman-teman, dan itu dipastikan bisa dipakai, tapi ngehang dan ngeblur ya, atau bergaris-garis. Nah itu jangan panik juga teman-teman, cabut lagi baterainya dan tunggu sampai 4 jam. Nah 6 jam maksudnya ya. Nah setelah 6 jam baru kita pasang lagi. Saya pastikan LCD-nya normal kembali dan handphonenya normal kembali teman-teman. Nah ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Semenjak zaman Android dari 6 tahun yang lalu saya udah mengalami hal-hal seperti ini ya. Nah ini sebenarnya pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Secara teori, secara praktek, atau secara hukum servis itu nggak ada ya. Tapi karena pengalaman pribadi itu sering saya alamin teman-teman. Nah jangan sampai nanti teman-teman saat beli LCD dipasang tiba-tiba blank hitam, buru-buru cabut lagi. Jangan ya teman-teman ya. Sesuai dengan pengalaman saya, praktekkan aja. Di 4 jam pertama dipasang baterainya lagi, dia akan ngehang, cabut lagi aja, tunggu sampai 5 jam, pasangkan lagi baterainya, dan saat dia ngeblur cabut lagi baterainya dan tunggu sampai 6 jam. Dijamin handphonenya akan normal lagi ya, atau LCD-nya akan normal lagi. Nah itu untuk berbagi ilmu teman-teman ya, khususnya pemula juga ya. Pemula seperti saya juga, apabila nanti ganti LCD jangan panik, karena pengalaman pribadi banyak teman-teman atau rekan-rekan juga sering mengeluh setelah pasang LCD-nya gelap ya, atau nggak blur. Asalkan tidak pecah atau retak, praktekkan yang seperti saya bilang tadi ya, di 4 jam pertama, 5 jam pertama, dan 6 jam pertama. Oke teman-teman, itu ilmu yang saya bisa bagi pada teman-teman sekalian ya, karena ini sangat penting ya, agar teman-teman teknisi juga tidak mengalami kerugian yang besar ya. Nah untuk kasusnya Realme 2 ini juga seperti itu teman-teman. Tadinya saya pasang, nah ini seperti yang di video ini semua normal ya. Nah tapi saat pas pemasangan terakhir, pengeringan terakhir 2 jam standby, jadi blank hitam seperti ini. Nah ini yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan ya, blank 4 jam, blank 5 jam, dan blank 6 jam. Nah ini LCD nya posisinya udah agak blank ya teman-teman ya, udah gelap. Tapi saya endapkan selama seharian, sampai tadi pagi saya upload video ini, LCD-nya atau handphonenya normal kembali. Nah ini
posisi LCD sudah normal ya teman-teman ya. Setelah 6 jam terakhir saya diamkan. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, sudah bisa dipakai lagi ya. Padahal seharian setelah saya pasang kemarin, itu 6 jam terakhir LCD-nya blank hitam ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk teman-teman yang baru. Ini sekedar sharing dan berbagi ya. Karena berbagi ilmu itu akan berkah nantinya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.